Berarti setiap melakukan kegiatan itu, apa yang menjadi target kita untuk rohani kita. Contoh, ibu praktek ujian hidup. Kalau berpikirnya secara jasmani, ketika diberikan ujian itu ingin apa? Selesai. Benar nggak? Kalau rohani pas diuji ingin apa? Ingin pahala lewat sabar. Berarti kalau Bapak Ibu mengendalikan jasmani Bapak Ibu, target Bapak Ibu di dalam menjalani ujian itu bukan solusi, bukan jalan keluar, tapi targetnya adalah menjadi sabar. Itu ciri-ciri orang sadar di dalam menjalani hidup. Selama ini saya mau nanya Bapak Ibu itu sadar atau tidak sadar? Ya. Karena rohani itu baik. Coba deh, ibu pernah misalnya mau buat kesalahan, pasti dalam hatinya minta maaf. Nah itu rohani, kenapa nggak diikutin? Kalau minta maaf, keenakan dia. Itu yang ngomong rohani jasmani. Nah dikendalikan lagi jasmani, bukan ibu Bapak Ibu. Paham ini, Bapak Ibu ini? Start awal, belum masuk materi ya? Biasa, masih ngobrol-ngobrol dulu. Ya. Sedih, marah itu. Ya, itu jasmani kan, nafsu kita. Masih awal, habis itu kita harus langsung sadar. Nah makanya kemarin cara di workshop pertama supaya kita sadar itu apa? Izin Allah. Semua yang terjadi atas izin Allah. Izin Allah bisa terjadi karena apa? Coba. Kan Bapak Ibu semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah, betul? Izin Allah bisa terjadi karena apa? Iya, kan kalau Allah nggak ngasih izin kan nggak mungkin. Saya mau nanya, yang membuat kejadian bisa terjadi itu kan atas izin Allah, betul nggak ini? Nah, yang membuat izin Allah terjadi karena apa? Kita ikhlas. Bukan. Coba. Karena keinginan Allah. Nah, karena apa Bu? Keinginan Allah. Nah, kalau Allah nggak menginginkan, bisa terjadi nggak izin? Nah, pertanyaan saya, berarti ketika ibu menolak kejadian, sama saja ibu menolak keinginan Allah. Itu yang jadi masalah. Sering nggak ibu menolak keinginan Allah? Siapa memang Bapak Ibu menolak keinginan Allah? Tapi kan nggak ada urusan. Kejadian bisa terjadi atas izin Allah. Izin Allah bisa terjadi karena ada keinginan Allah. Berarti selama ini ketika Bapak Ibu tidak bisa menerima ketetapan Allah, sama saja Bapak Ibu melawan keinginan Allah. Maka Bapak Ibu tersesat. Meskipun Bapak Ibu secara jasmaninya sholat, puasa, silakan saja. Tapi ketika Bapak Ibu menolak suatu kejadian, berarti sama saja Bapak Ibu menolak keinginan Allah. Pada bingung ini, berarti baru sadar nggak ini? Sering nggak menolak keinginan Allah? Tapi kan Ustaz nggak ada tapi. Karena semua kejadian itu bisa terjadi, pasti itu muncul dari keinginan Allah dulu, kan begitu kan? Tinggal pertanyaannya Allah izinkan atau tidak izinkan, kan begitu harusnya. Makanya di situ ada namanya proses izin Allahnya. Berarti kalau izinkan, Allah sudah siapkan, sudah sesuaikan. Apakah kejadian ini sesuai dengan Bapak Ibu atau tidak? Ya kan, sempurna atau tidak? Baik buruknya di mana Allah sudah pertimbangkan itu semua. Jadi ketika Allah mau mengizinkan kejadian kepada siapapun, itu pasti lewat pertimbangan Allah. Baik buruknya Allah sudah perhitungkan, pasti sempurna, tepat, dan tidak mungkin salah, betul? Berarti harus yang menerimanya mudah atau sulit? Mudah. Terus kenapa sulit? Belum tahu itu. Nah, orang harus mengerti ini. Ini bukan masalah kita tidak mau, ini bukan masalah kita nggak suka, nggak ada urusan dengan kita Bapak Ibu. Ini masalah ada keinginan Allah lewat kejadian yang Allah izinkan, ibu terima atau tidak. Makanya tadi pelajaran waktu kemarin di rumah itu apa? Allah itu ngasih ujian itu hanya untuk apa? Untuk melihat sikap kita. Hanya sekedar melihat sikap kita. Apakah kita bisa menerima dengan ridho, atau kita tetap ngeyel dengan apa yang kita inginkan? Kalau sikap kita benar, pasti Allah tolong. Berarti selama sikap Bapak Ibu belum benar, jangan harap ada pertolongan Allah. Gampang ya, Allah cuma pengen melihat sikap kita doang, pasti uji. Tunjukkan.
Ya Allah, ini saya nggak tahu baiknya di mana. Ini nggak saya tahu kapan selesainya. Tapi saya tunjukkan sikap kita, ya Allah, ini saya ikhlas, saya hidup padamu. Baru yang benar. Kalau seperti itu, ibu berarti menghargai Allah kan? Ketika ibu menghargai Allah, kita satu langkah, Allah 10 langkah. Ketika kita satu menghargai Allah, maka Allah 10 kali menghargai kita. Berarti pertanyaan saya, masalahnya itu di masalahnya atau dalam sikap kita ketika menghargai? Sikap kita. Nah, ibu sudah berapa lama selama ini bersikap nggak benar sama Allah? 30 tahun. Nah, terus bapak ibu ingin diselesaikan sama Allah dengan sikap kita nggak benar begitu? Kan lucu jadinya. Nggak bisa, itu tahu. Karena semua tertulis dalam kitab Mahfuz. Jadi ibu tuh perbaiki sikap aja sama Allah, pasti beres. Nggak perlu pusing solusi, nggak perlu pusing bagaimana jalan keluar. Itu urusan Allah, Bu. Kenapa? Hal itu urusan Allah biar ibu nggak pusing. Tuh, dibuat Allah biar ibu tuh nggak pusing. Kenapa sih ibu ingin ikut pusing gitu loh? Kan ini yang jadi aneh. Kreatif boleh, tapi harus tahu diri gitu loh, Bu. Ya iya dong. Kenapa sih ibu selalu ikut campur yang urusan Allah? Misalnya apa? Memikirkan hasil. Terus keluh kapan masalah selesai, itu kan urusan Allah semua. Lah ibu tuh kenapa ikut campur itu tuh terus kenapa? Partisipasi. Itu aneh. Ayolah kita perbaiki hubungan kita sama Allah. Sebenarnya kalau saya tarik garis lurus ya Bu, nanti pelajaran usul 4 atau pelajaran-pelajaran berikutnya. Sebenarnya hidup kita tuh cuma hubungan kita sama Allah aja. Betul. Cuma itu aja. Allah pakai sarana namanya kejadian kita teman-teman dan kejadian manusia ini yang ada sebagai sarana aja. Ngerti Bapak Ibu ini? Jadi sebenarnya hidup ini sederhana. Cuma pernikahan ibu tuh yang rumit gitu loh. Aneh saya tuh, kok ibu tuh rumit, senangnya tuh yang rumit-rumit gitu. Soalnya sekolahnya kan begitu. Loh saya mau nanya ya, dulu waktu sekolah berapa belas pelajaran? Banyak kan yang dipelajari? Yang kepake dalam menjalani hidup paling berapa? Bahasa Indonesia, matematika, paling itu aja kan? Loh terus kimia, KK, PMP dulu, PSBB. Kemana itu ilmunya itu? Nah, PMP dulu kan? Iya, PMP. Lah iya, yang zaman PMP jangan belajar PMP. Lah artinya itu kan berarti semua ilmu yang dipelajari itu juga tidak semua dipakai kan? Ini sama dengan sekarang kita belajar ilmu agama, kan semua juga nggak mungkin dipakai semua. Iya. Makanya buat saya cari ilmu itu yang mudah benar dipraktekkan, hasilnya bahagia dunia dan akhirat. Udah fokus aja dulu di situ. Iya. Ngapain cari-cari yang lain? Masalahnya kan belum tahu kemarin. Ngerti ya, Om ya? Iya. Baik, kalau sudah mengerti kita masuk materi bahagia dunia dan akhirat. Dibagikan. Buka lembar yang kedua ya setelah cover itu tulisannya langkah-langkah di dalam kita menjalani kebahagiaan yang ujung-ujungnya adalah cita-cita kita semua ya, bahagia dunia dan ini bahasa umum ya, tapi supaya tidak jadi umum berarti saya harus kupas bagaimana nanti ibu bisa menjalankan ini karena saya yakin semua orang ingin bahagia. Tapi biasanya yang menjadi diam itu adalah ibu tuh sudah tahu belum langkah-langkah supaya kita bahagia itu apa? Coba, kita ingin bahagia. Bahannya untuk bahagia itu apa? Ya. Ilmu apa? Baik, ilmu. Terus apa? Atau saya tanya balik lah, ibu bahagia itu kenapa sih biasanya? Coba. Dapat uang banyak. Nah, apa ini real ya? Iya. Saya Ustadz, saya tuh akan bahagia kalau uang saya banyak. Itu kan pemikiran itu ya? Dapat hadiah. Dapat hadiah. Artinya tuh berarti apapun yang ibu inginkan terwujud. Itu ya kesimpulannya ya. Ya. Jadi saya simpulkan dulu nih kesalahan orang tuh. 1. Ustadz, saya akan bahagia kalau keinginan saya selalu terwujud. Betul ini? Baik. Sekarang yang kedua apa biasanya? Enggak punya masalah. Ini kan umum. Saya akan bahagia kalau saya tidak punya masalah. Apalagi kesalahan kita?
Saya akan bahagia kalau masalah saya selesai. Benar nggak ini? Ya. Nih, berapa? 1, 2, 3. Apa lagi? Saya akan bahagia kalau doa saya dikabulkan. Betul? Saya akan bahagia kalau hasilnya sesuai dengan yang saya inginkan. Itu biasanya statement-statement, pertanyaan, pernyataan Bapak Ibu secara umum, betul? Yang akhirnya ujung-ujungnya jadi tidak bahagia. Ya. Saya akan bahagia kalau anak saya berubah. Saya akan bahagia kalau suami saya berubah. Itu statement-statement yang saya dengar dari zaman saya mulai dakwah sampai sekarang, yang itu ujung-ujungnya membuat Bapak Ibu tidak bahagia. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena salah. Bagus. Nah, sekarang pertanyaan udah mulai nyambung nih. Simpel. Ayo, kamu tahu ya? Kenapa begitu? Karena ngotot dengan hubungan sendiri. Iya, coba. Benar. Maksudnya itu kan yang 5 poin ini, Bu. Saya akan bahagia kalau masalah saya selesai. Saya akan bahagia kalau tidak ada masalah. Saya akan bahagia kalau suami saya berubah, anak saya berubah. Kan gitu ya? Kenapa statement itu salah semua? Padahal secara umum itu benar. Karena di Al-Quran nggak begitu. Harus ke solusi. Oke. Kenapa begitu? Kenapa salah? Nggak sesuai dengan Al-Quran. Tidak sesuai. Karena kita nggak bisa memperhatikan diri. Karena di luar kendali kita. Betul. Karena di luar kendali kita, akhirnya kita juga nggak tahu kan kapan masalah kita selesai. Betul? Karena di luar kendali kita, akhirnya kita bingung kenapa anak kita tidak berubah-berubah. Akhirnya Bapak Ibu tidak bahagia dengan hal itu. Jadi yang tadi Bapak Ibu omongkan seakan-akan uang banyak dan lain-lain itu bahagia, itu tuh bohong sebenarnya. Itu tuh di luar kendali kita. Surat 6 ayat 32. Silakan silakan. Ayat 32. Dan kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan sendal gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Tidakkah kamu mengerti? tidakkah kamu mengerti? Berarti selama ini Ibu nggak mengerti berarti. Ada ngerti kan? Jadi ketika Ibu mengejar sesuatu, kapan masalah kita selesai, kapan keinginan kita terwujud, kapan dia berubah, kapan dia Allah menolong kita, itu sebenarnya udah di luar kendali kita. Dan Ibu akhirnya wujudnya hanya dipermainkan oleh dunia. Makanya saya bilang, Ibu harus meluruskan dulu cara berpikirnya. Ibu harus mengerti kebahagiaan yang benar itu berarti saat diproses atau dihasil. Nah, berarti yang tadi Ibu omongkan itu hasil atau proses? Hasil. Nah, kenapa hasil itu sulit menjadi kita kurang bahagia? Karena di luar kendali kita. Itu masalahnya. Paham ini Bapak Ibu? Makanya akhirnya karena di luar kendali kita, muncullah rasa khawatir. Benar? Muncullah rasa sedih, bingung. Karena Ibu nggak bisa mengendalikan itu. Setuju nih? Nah, ketika Ibu begitu, Ibu akan dipermainkan oleh dunia. Meskipun Ibu misalnya mulutnya, loh saya ibadah, Ustaz saya ikhlas. Enggak begitu. Karena kalau orang yang benar-benar paham tentang hakikat kehidupan, nggak akan terjebak di situ. Kalau lo bilang kan, apa tadi? Sendaguro hanya permainkan. Jadi ada sebagian orang yang dipermainkan oleh sendaguro dunia, ada yang tidak dipermainkan. Siapa yang tidak dipermainkan tadi? Hanya orang-orang yang bertakwa. Ayo. 10:62. Takwa itu apa? Nah, mulai nyambung. Sengaja saya nanti. Karena nanti itu kan belum diperdalam kemarin. Masih kupasannya aja. Surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Satunya apa? Satunya apa? Poin pertama di takwa itu beriman kepada yang Gaib. gaib. Kenapa kita harus meyakini? Kenapa kita harus beriman kepada yang gaib? Karena belum. Di luar logika. Kenapa kita harus yakin kepada sesuatu yang kita belum tahu gaib itu? Atau saya mau nanya, kenapa kita disuruh beriman kepada Allah? Kenapa kita disuruh beriman kepada Allah? Nah, pertanyaan begini lagi ya. Kenapa kita harus disuruh beriman kepada Allah? Tulis di Al-Quran. Ada orang-orang yang beriman. Iya.
Makanya kenapa Allah menyuruh beriman kepada kita? Kenapa Allah menyuruh kita beriman kepada Allah? Iya, betul. Kenapa? Kita mengenal Allah, karena Allah Agar tidak berputus asa dengan Itu kenapa Allah menciptakan iman. Kenapa? Kita tuh disuruh beriman kepada Allah. Allah tak berwujud. supaya di pakemnya, supaya di jalan yang benar. Supaya di jalan itu perintah. Kenapa kita disuruh beriman kepada Allah? Karena penghuni surga itu orang beriman. Oh. Bagus banget. Biar biasa. Iya. Kalau udah benar. Ya, saya jawabannya udah mulai nyambung. Meskipun misalnya belum ini, tapi udah mulai ada rasanya. Ayo. Kenapa kita disuruh beriman kepada Allah? Ya karena Allah itu goib. Iya, goib. Siapa yang bilang nyata? Goib. Ayo, kenapa kita disuruh beriman kepada Allah? Yang menciptakan kita. Iya, betul. agar bergantung pada Iya, betul. suasana. Baik. Kenapa kita disuruh beriman kepada Allah? Karena kita tidak tahu. Saya pernah lihat Allah? Enggak. Nah, pernah tahu Allah bagaimana bersikap dan lain? Enggak tahu. Nah, tapi Bapak Ibu yakin ya? Yakin. Berarti Ibu meyakini sesuatu yang tidak tahu kan? Iya. Nah, makanya kenapa Allah nyuruh beriman kepada Allah? Kenapa kita disuruh beriman kepada Allah? Ya karena kan kita nggak tahu Allah seperti apa. Cuman saya yakin Allah itu pasti ada. Meskipun kita nggak tahu. Contoh, kenapa Bapak Ibu buka Google Map? Karena nggak tahu kan? Bapak Ibu buka Google Map kenapa? Karena nggak tahu jalannya kemana kan? Akhirnya ketika tidak tahu jalannya, Bapak Ibu buka Google Map. Berarti Bapak Ibu beriman kepada Google Map kan? Dasarnya Bapak Ibu beriman kenapa? Karena nggak tahu sama Google Map. Karena kita tidak tahu Google Map, tahu makanya kita beriman kan? Tapi kadang nyasar juga. Iya, dasar kita disuruh beriman kepada Allah itu. Kan kita nggak tahu kapan kita mati, benar ya? Solusi itu datang kapan? Tapi saya pokoknya yakin pasti Allah akan menolong saya. Saya yakin Allah akan mengabulkan doa saya. Saya yakin Allah akan mencukupi rezeki saya, meskipun saya tidak tahu. Karena kalau Bapak Ibu tidak beriman kepada Allah, Bapak Ibu bisa seperti pusing menjalani hidup. Jadi kenapa kita disuruh beriman kepada Allah? Karena kita tidak tahu. Makanya dalam poin takwa kemarin, itu kan poin yang pertama, beriman kepada sesuatu yang kita tidak tahu. Tapi kita yakin bahwa setiap masalah itu pasti akan ada solusi. Itu loh Bapak Ibu. Makanya kita disuruh beriman. Berarti beriman itu sesuatu yang sudah terjadi atau yang belum terjadi? Yang belum terjadi. Bapak Ibu yakin nggak setiap solusi itu pasti akan ada jalan keluarnya? Setiap masalah itu pasti akan ada. Kenapa yakin? Kan belum terjadi. Allah bilangnya yakin. Karena saya beriman kepada Allah meskipun saya tidak tahu kapan solusinya itu muncul. Oke, Bapak Ibu ini paham? Jadi kenapa kita disuruh beriman kepada Allah? Karena kita nggak tahu, makanya jangan sok tahu nanti begini, jangan sok tahu begitu. Allah tuh lebih tahu udahlah. Kata siapa ibu nggak akan dapat jodoh? Kata siapa? Jangan sok tahu. Saya yakin Allah pasti ngasih. Kata siapa masalah ibu nggak selesai? Kata siapa? Saya yakin. Saya nggak tahu kapan selesai, tapi saya yakin pasti Allah memberikan solusi. Itu maksudnya orang beriman itu. Baru Allah tunjukkan itu. Nah kalau hidup begitu bahagianya. 13 ayat 29. Ngapain hidup pusing-pusing? 13 ayat 29. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Jadi orang bahagia itu siapa? Orang-orang Orang yang beriman. Berarti yang tahu atau yang sok tahu? Yang tidak tahu atau yang sok tahu? Yang tidak. Jadi makanya jangan sok tahu. Nanti begini, nanti begitu, kan siapa? Ustaz, kalau saya nggak dapat dari dia, nanti dari mana? Kata siapa? Kalau saya nggak usaha, nanti saya dari mana? Kata siapa?
enak aja Bapak Ibu ngatur-ngatur Allah. Tugas Ibu yakin sama Allah, sudah jalan. Tapi kan nanti bagaimana? Jalan saja. Jalan aja udah, nggak usah takut. Kan itu baru pembukaan masalahnya. Nanti di dalamnya setelah workshop saya kucak-kucak semua Ibu, lihat aja pikirannya. Lo biar lulus aja, biar jadi wali-wali Allah itu tidak pernah merasa diri dan khawatir nanti orang aneh semua sama Ibu. Nah, baru Ibu ngomong. Ngapain sih hidup susah-susah? Ngomong aja kayak tadi tuh, bingung dia. Kan mereka itu bingung nanti, Ibu ketawain aja. Saya nggak ngetawain ini kan. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi hidup itu cuma satu kali. Kalau Ibu tiap hari pusing, terus kapan bahagianya? Ibu mengusikkan sesuatu yang tidak tahu kan? Ayo, jujur. Ibu punya masalah, mikirin apa? Solusi, padahal solusi juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Terus dipikirin, kan aneh ini. Loh, kita memikirkan sesuatu yang tidak tahu, ketemu nggak nantinya? Nah, terus ngapain mikirin yang nggak tahu? Makanya saya bilang kalau kreatif jangan kebangetan gitu loh. Cukup aja. Saya nggak tahu, ngapain mikirin yang nggak tahu? Nah, ayo. Kan aneh kan? Rezeki, ayo. Ibu mikirin rezeki pun Ibu kan nggak tahu rezeki ngalir dari mana. Terus Ibu pikirin, ayo, apa nggak ada kerjaan itu? Pusing memikirkan yang nggak tahu. Padahal Allah udah bilang, udah kamu nggak usah mikirin, kamu yakin aja sama saya pasti ngasih. Gitu loh Bu. Nanti kalau Ibu sudah yakin Allah kasih. Dari mana? Ya nggak usah dipikirin juga, biarin aja urusan Allah. Tapi saya yakin pasti Allah mencukupi. Ngerti Bu ini Bu? Ya. Jangan bulak-balik lagi kan gitu kan. Paham? Baik. Allah kotak paling atas. Lalu turun ke bawah. Ternyata tujuan Allah adalah menciptakan manusia sebagai apa? Khalifah. Khalifatullah. Kemarin saya jelaskan khalifah itu apa? Pokoknya itu pemimpin. Pemimpin di dalam menjalani kehidupan. Cirinya pemimpin apa? Ada yang dipimpin. Nah, siapa yang dipimpin? Jasmani. Masalah jasmani. Berarti masalah itu kalau kita pimpin jadi masalah atau tidak jadi masalah? Menjadi sarana hanya untuk mendekat kepada Allah. Jadi semakin banyak masalah, semakin cepat Ibu menjadi pemimpin. Loh, benar kan? Berarti Ibu sebenarnya logikanya, saya itu bahagia kalau tidak ada masalah, atau saya itu bahagia artinya kalau banyak masalah? Itu harusnya. Itu baru khalifah. Kalau bisa memimpin masalah. Nah, karena kalau semakin banyak masalah, tugas Ibu sebagai pemimpin jadi cepat naiknya kan? Ya. Itu ada caranya, dan itu akan saya kupas langkah demi langkah. Tenang aja. Artinya ini Bapak Ibu ini. Jadi hal yang pertama harus Ibu tanamkan adalah saya harus menjadi pemimpin khalifatullah. Kenapa? Allah yang nyuruh. Saya mau nanya ya, kalau Allah nyuruh itu difasilitasinya? Udah nggak usah khawatir, mana mungkin kata siapa? Ya, jadi pasti setiap orang itu dimungkinkan untuk memimpin yang namanya masalah. Atau pertanyaan saya, sebenarnya masalah itu ada nggak sih? Nggak ada. Ayo, masalah itu ada nggak? Nggak ada. Benar, nggak ada. Saya udah yakin ya, saya goyang dikit nggak mau ya. Ayo, masalah itu ada nggak? Nggak ada. Terus apa dong kalau begitu? Yang menimpa kita setiap hari itu apa berarti? Belajar. Nah, ternyata apa? Pembelajaran. Kenapa Allah harus ngajarin kita? Kenapa? Ya kan kita nggak tahu, tadi dibilang kan kita tuh beriman karena kita tidak tahu. Kenapa harus Allah ngajarin kita? Agar kita tahu. Karena kita supaya jadi tahu. Lewat apa? Pembelajaran. Pembelajaran kejadian. Berarti masalah itu sebenarnya untuk membuat kita pintar atau pusing? Pintar. Kenyataannya Pusing. berarti kita dipimpin atau pemimpin kalau gitu? Dipimpin. Namanya dipimpin itu karena masih menganggap masalah itu adalah masalah, bukan pembelajaran. Jadi kenapa Allah harus kasih pembelajaran? Karena kita posisinya tidak tahu. Ya. Misalnya sekarang hidup kita tenang. Ya. Terus kita boleh nggak berdoa? Allah mau ngasih apa lagi gitu? Boleh. Terus manfaatnya apa? Kira-kira untuk menaikkan level keimanan kita. Baik, saya mau nanya ya. Pasti nggak Allah tuh ingin meningkatkan level iman kita?
Nah, pasti berarti itu dipikirin tidak dipikirin akan datang. Nah, tinggal sikap ibu mempersiapkan itu. Pokoknya nanti Allah ngasih pembelajaran, saya terima ya. Itu maksudnya. Berarti si tukang itu pembelajaran atau masalah bu? Ya sudah, kenapa jadi marah-marah? Syukuri saja, ini pembelajaran saya. Tapi tidak terima. Nah, gimana? Tanya aku deh. Silakan. Jadi ada teman saya itu yang misalkan sharing gitu motivasi terus iya mak, tapi tuh anaknya nggak ada masalah, jadi aku tuh kayak ya sama ibadah ya biasa-biasa aja karena aku nggak ada masalah gitu. Iya terus jadinya dia aku tuh harus gimana gitu. Loh, ibu masalah nggak dengan dia? Aku melihat dia ya bermasalah. Loh, kalau jadi ibu masalah, kalau dia nggak masalah? Ya, maksudnya gini loh. Maksudnya gini. Lah, iya kan? Loh, kalau dia nggak masalah, ngapain kita jadi buat masalah? Maksudnya itu gini, dia itu tanya ke saya. Betul. Aku tuh nggak bisa loh kayak maksudnya untuk khusyuk atau apa atau semangat banget ke ibadah itu. Mungkin kayaknya aku tuh perlu dikasih masalah. Oh iya betul. Gitu. Terus? Loh, ya kamu ya jangan maksudnya alatnya ya jangan masalah lah, alatnya ya bersyukur buat kamu meningkatkan ibadah. Betul. Terus? Ya, terus kayak gitu tuh gimana? Lah kan dia aja nggak masalah, biarin aja. Lebih sebenarnya dia punya masalah. Lo kata siapa dia tadi ngomong katanya nggak ada masalah? Maksudnya dia itu ingin agar bisa istiqomah meningkatkan ibadah. Nah, kayak gitu loh. Artinya gue tanya, butuh nggak ilmunya? Tanya dulu ke dia. Takutnya ibu ngasih tahu dia malah defend. Lo saya nggak ada masalah, nanti gitu lagi. Tanya dulu kalau dia butuh, ini saya ada. Baca ke sini kan gitu aja kan? Ajak sini. Iya, butuh nggak? Pertanyaan saya tanya ke dia, ibu butuh nggak untuk yang tadi ibu tanya? Jangan-jangan ketika dia melontar pertanyaan kita nasihatin balik, malah dia merasa, loh aku nggak masalah, nah itu nanti. Jadi malah ibu yang bermasalah. Dia merasa memiliki masalah itu sih. Loh makanya pertanyaannya, dia butuh nggak untuk meningkatkan itu? Butuh. Kalau butuh aja. Kalau itu aja sih mau. Karena gini ya Bu, saya ngerti. Kebanyakan orang itu melontarkan sesuatu, tapi sebenarnya juga dia nggak butuh. Akhirnya jadi masalah buat kita kan? Ngerti nggak ya? Kita yang mikir. Nah, pokoknya ibu tekan dulu. Sekarang kamu cerita ini, kamu butuh nggak peningkatan? Ngomongnya butuh, ya udah kalau butuh peningkatan ayo belajar. Pasti alasannya, lo aku sebenarnya nanti gitu lagi nggak butuh. Gitu. Ayo, kan berbelit-belit di situ sudah. Karena memang saya ngerti di sini. Dia merasa terhadap ya udah saya cukup gitu dan akan begitu nanti muternya. Terus saja muter. Dan itu rumit gitu Pak, rumit sebenarnya. Oke, kita buka ya. Kenapa Allah harus memberikan pembelajaran terhadap kita? Kenapa Bapak Ibu? Tadi? Karena kita tidak tahu, betul? Berarti fokus kita itu di permasalahannya atau di pembelajarannya? Pembelajaran. Ini yang Bapak Ibu harus kunci ya. Kita lihat ya. Sekarang coba Bapak Ibu perhatikan apa pembelajaran dari kejadian ini. Ya, saya buka dulu. Saya udah pernah buka belum yang tentang cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir? Belum. Sudah. Diulangi Ustaz. Diulang sebentar ya, biar ada refresh ya. Coba 18, 65, 82. Sebenarnya banyak, cuma saya mau pokoknya kisah yang mana yang mau saya pakai itu. 18, 65, 85. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, Oke, yang terus. telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Baik. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar? Nah, ini yang mau belajar siapa? Nabi Musa. Yang akan mengajar siapa? Nabi Khidir. Ngerti ya? Ini proses pembelajaran. Saya mau menjelaskan ini nanti ke dalam hakikat kehidupan kita sehari-hari. Jadi ternyata di dalam Al-Quran itu telah dibuat suatu kurikulum bahwa manusia itu akan begitu nantinya. Ngerti ya? Baik, terus lanjut. Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Nah, pelajarannya apa yang mau dikasih Nabi Khidir? Nah, harusnya
ketika misalnya Nabi Musa dikatakan pembelajaran sabar, fokus dia tuh pada kejadiannya atau pada pembelajaran sabarnya? Pembelajaran Nah ini sabar. harusnya, itu tuh ngerti nggak ya? Jadi kalau Allah nyuruh dan aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk beribadah, berarti pembelajarannya adalah ujung-ujungnya ibadah, sarananya lewat apa? Masalah atau persoalan kejadian. Jadi fokus ibu tuh di masalahnya atau di ibadahnya? Di ibadah. Nah itu harusnya yang ibu paham. Ngerti ya? Jadi harus di split dulu gitu ya. Baik, terus lanjut. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Nah, kan Nabi Khidir tahu nih, berarti Nabi Musa harus diajarin ilmu apa? Sabar. Ngerti ini? Nah, harusnya ibu breakdown nih. Tahu nggak breakdown? Dibuat list. Kalau saya ingin diajarin Allah ilmu sabar, kira-kira kejadian-kejadian apa saja yang nanti Allah kasih? Kalau Bapak Ibu ingin diajarin Allah ilmu sabar, berarti kejadian-kejadian apa saja yang Allah akan kasih nanti? Kejadian enak atau tidak enak? Nah itu ibu tahu. Tapi ibu fokusnya menjadi sabarnya atau terjebak di kejadian tidak enaknya? Tidak enaknya. Nggak, sebenarnya kalau ibu ngerti ini, kan Allah akan selalu memberikan pembelajaran, betul? Lewat apa? Sarana apa? Persoalan atau kejadian. Nah harusnya kan ibu tahu, oke Allah ingin ngajarin saya sabar. Berarti kalau Allah ingin ngajarin saya sabar, Allah akan turunkan kejadian-kejadian yang membuat kita tidak enak. Kan begitu kan harusnya kan? Nah kalau ibu sudah sadar begini, harusnya terjebak di kejadiannya atau fokus di kesabarannya? Sabarannya. Nah itu maksudnya Bu. Jadi ibu ngerti, oh iya memang saya minta. Oh, pertanyaan saya, ketika pas ada pembelajaran atau kejadian tidak enak itu, terus ibu fokusnya di sabar, selesai nggak nanti masalahnya? Selesai, karena ibu tahu pembelajarannya. Nah kebanyakan orang tuh malah terjebak di kejadiannya, bukan di pembelajarannya. Oh, ngerti ini? Jadi nanti pas, oke, kenapa? Apakah kita bisa tahu, maksudnya apakah kita itu bisa memprediksi atau apa gitu? Oh, Allah itu sedang membelajarkan kita sabar atau sedang membelajarkan kita taat, itu gimana cara Ini. kita tahu? Ibu kemarin mau semester tuh belajar 7 PH kan? Iya. Paling kalau tuh ngajarin 7 itu aja, kok nggak jauh-jauh. Kalau nggak suruh ikhlas, suruh sabar, suruh bersyukur, kan itu aja kan? Suruh kan itu aja, suruh 7 PH itu kan langkah awal. Jadi nanti kalau ibu kejar nih masalah rezeki, biasanya kalau rezeki Allah ngajarin supaya kita apa? Tawakal. Kan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah cukupkan keperluannya kan? Berarti nanti kalau ibu mulai kekurangan, ibu fokusnya ke tawakalnya bukan ke masalah kurangnya. Itu maksudnya, itu 7 PH loh kemarin. Nah itu tuh dasar sebenarnya. Allah tuh akan ngajarin dari 7 itu kok pasti. Kalau nggak disuruh sabar. Hah? Ada kisi-kisinya nggak kayak kita tadi? Kalau misalkan soalnya rezeki berarti Kita disuruh tawakal. fokusnya tawakal. Betul. Kalau misalkan pasangan fokusnya ke apa kayak gitu. Nah, kalau pasangan kira-kira fokusnya disuruh apa? Sabar. Nah, itu tahu kok. Ayo jangan pura-pura nggak tahu. Ustaz, Nah, misal kalau kita kan itu tadi dari pembelajaran Ya. kan, oke kita fokus belajar sabarnya, Betul. nanti karena pasti selesai. Betul. Tapi gimana kalau ada niat kayak gini Ustaz? Oke, aku tak sabar biar Allah itu menyelesaikan. betul. Nggak apa-apa ya? Lo nggak apa-apa. Pertanyaan saya kan memang pembelajarannya itu dan yang terpenting kan pembelajarannya, betul? Iya. Saya mau nanya, yang akan dibawa mati itu pembelajarannya atau kejadiannya? Pembelajaran. Karena kejadian itu kan semua akan berlalu. Kenapa Bapak Ibu terjebak di kejadiannya? Tapi maksudnya di situ ada pemikiran kayak gini Ustaz. Yaudah aku sabar karena itu pelajaran. Nggak gitu aja, tapi yaudah aku sabar agar diselesaikan. Pokoknya target ibu tuh nggak usah fokus bagaimana masalah itu selesai. Target ibu itu bagaimana secepatnya jadi sabar, secara otomatis masalah akan selesai. Berarti perlu dipikirin nggak masalah selesai? Nggak perlu. Nggak usah itulah. Pokoknya kalau ibu sudah layak menurut Allah, ibu sudah mengerti pembelajarannya, pasti diselesaikan. Wah, apa nggak enak? Karena ibu mikirin selesai pun itu kan di luar kendali kita, betul nggak? Tapi kalau ibu jadi sabar atau tidak, di dalam kendali atau di luar kendali? Di dalam kendali. Ibu pengen sabar atau tidak kan tergantung kita sendiri. Makanya dasar kemarin waktu pertama 7 IPH itu, biar ibu tuh mengerti pasti pembelajarannya nggak akan jauh dari itu. Kalau ibu kupas Al-Quran, paling itu di Al-Quran disuruh ikhlas, disuruh sabar, tawakal, paling itu intisarinya. Coba deh ibu ngaku gitu, 6.666 ayat. Paling ujung-ujungnya disuruh begitu semua. Yang ujung-ujungnya dari 7 itu menjadi taat kepada Allah kan? Ayo coba dilihat. Nah Bapak Ibu tuh maksudnya fokus di situ, jangan terjebak di kejadiannya atau sarananya. Kalau begitu terus, ibu nanti nggak naik kelas gitu loh.
Mahasiswa abadi itu mahasiswa abadi. Terus aja masalahnya itu. Nah itu nggak naik-naik karena ibu terjebaknya di masalah bukan pembelajarannya, kejadian aja yang dipikirin. Kayak tadi itu siapa? Tetangga saya kan begitu kan? Biarin aja. Ngerti ya Bu ya? Jadi kalau kita paham, oke, kayaknya kalau rezeki apa tadi berkaitan dengan apa? Tawakal. Berarti ibu ikhtiar itu supaya mendapatkan rezeki atau supaya semakin tawakal? Itu maksudnya. Dapat kejadian yang tidak enak, berarti supaya jadi sabar. Kehilangan sesuatu, pembelajaran di siapa? Kehilangan sesuatu, ikhlas, karena semua milik Allah. Ketika ibu semakin ikhlas, semakin cepat dapatnya lagi. Itu nggak usah dipikirin, itu udah rumus. Ini ikhlas, pusing. Padahal semua akan berlalu juga. Mulai paham sekarang kayaknya yang ngambil gitu ya. Lo ngapain hidup pusing-pusing, ibu Al-Quran sempurna, ibu tinggal jalanin, fokus di pembelajaran. Ngapain kejebak terus kejadian? Kejadian itu warna-warni ibu. Ayo, masalah itu paling apa? Keluarga, suami, anak, utang, penyakit, itu doang kan? Dan terus malah terjebak di situnya, kan aneh ini. Iya kan? Coba. Ibu coba list deh, masalah itu apa sih paling nggak jauh dari situ kan? Ayo, penyakit, utang, bangkrut, usaha, penyakit. Iya kan? Itu aja kan? Jangan terjebak di situ. Itu tuh hanya sarana. Yang pokok itu belajar nggak dengan permainan ini gitu loh. Makanya wali-wali itu tidak pernah sedih dan khawatir. Kenapa? Karena pintar, dapat kejadian langsung tahu pembelajarannya. Dapat kejadian langsung tahu pembelajarannya. Nanti selesai. Gitu aja. Iya. Jangan muter-muter aja. Lah iya kan kalau gawat itu terjebak di kejadiannya bukan di pembelajarannya. Ya. Berarti kalau ada yang tadi kayak tangganya Pak Ramadan, nggak usah ikut mikir kan? Lo ngapain dipikirin kan? Tapi tanya dulu, ibu mau menikah nggak? Gitu ya tanya ya. Kalau dia bilang mau, ayo ikut saya. Tapi kalau banyak alasan, ingin tapi tidak mau bertindak. Iya, diajak. Nah, nggak mau kan? Ya udah. Kalau saya kunci dulu. Insya Allah kalau ibu ikut pasti ibu akan terjawab semua. Tapi kebanyakan orang bodoh aja kan, nggak hanya sekadar ingin ngomong aja bahwa dia sudah begini kan biasanya ada yang begitu juga. Ya nggak apa-apa. Pernah ada yang curhat ke saya, terus saya bilang sudah menjelaskan. Ya. Setelah itu kan nggak saya pikir. Betul. Sudah saya clear chat. Ya. Terus suatu saat dia WA lagi. Saya yang kapan hari saya sudah nggak ingat. Betul. Saya sudah nggak ingat. Ketika dia tersinggung gimana? Kita nggak usah mikir juga. Loh iya kan saya mau nanya, bisa nggak nahan dia tidak tersinggung? Nggak bisa. Nah, di luar kendali. Padahal ibu nggak ingat, gara-gara dia gitu jadi ingat kan? Saya tersinggung jadi ingat lagi. Biarin aja Bu. Artinya tuh toh sebenarnya gini ya, orang itu curhat kepada kita cuma dua kasusnya. Satu, minta pembenaran dengan yang dia lakukan. Loh iya dong, kan itu saya udah tahu itu polanya. Atau yang kedua memang dia benar-benar minta nasihat dan harus dijalani. Saya kan udah tahu lah, oh ini cuma minta pembenaran, iya saya doakan, ujungnya cuma saya doakan doang. Lebih begitu, orang itu dua tipe, hanya ingin pembenaran apa yang dia lakukan, dan yang kedua memang benar-benar minta nasihat untuk dijalani. Silakan tipe yang mana yang biasanya gue dapat itu dari itu. Biasanya begitu aja, kan muter-muter cuma di situ. Intinya dia nggak mau tetap merasa diri dia benar kan begitu kan? Kira-kira orang yang merasa benar itu sifat siapa? Nah, itu tahu. Itu lawan. Berarti kalau mau curhat langsung ditanya aja. Nah, kalau saya begitu. Minta pembenaran apa nasihat? Nah, jangan. Kalau saya nggak apa-apa, ibu jangan ya. Enggak, pokoknya kita lihat aja gelagatnya. Kayak tadi kan yang teman itu, lihat aja gelagatnya. Apakah hanya sekadar ngomong begitu, pas diajak nggak mau, berarti kan hanya pembenaran apa yang dilakukan. Paham ya, Pak Bibi ya? Jadi silakan dia kita lihat aja. Nah, harusnya, dan makanya kenapa? Manusia itu tugasnya hanya menyampaikan. Kenapa manusia itu tugasnya hanya menyampaikan? Nah, 17 ayat 93, silakan. Ayat 93. Atau engkau mempunyai
mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas. 16 ayat 93, apa lupa ya? 16:93. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Kalau Allah menghendaki itu ibu baik semua gitu loh. Tapi macam-macam nggak orang. Macam-macam. Itu biar ada pembelajaran. Jadi yang macam-macam itu memang wajar. Terus? Tapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, jadi kenapa tugas kita hanya menyampaikan tuh? Karena hidayah itu tetap nanti Allah yang ngatur. Biarin aja, nanti mungkin saatnya si teman ibu mungkin kalau dapat hidayahnya nanti nyamperin ke ibu, gimana sih? Bisa begitu aja, jadi tergantung Allah aja. Tapi tugas kita wajib menyampaikan, karena itu pahalanya kan di situ sebenarnya. Semakin dia nggak ngerti, kita tetap menyampaikan kan mengalir pahalanya. Nyampaikan aja, nggak usah capek. Tapi tanya, kita sudah berbuat baik Ya. Bisa nggak kemudian Allah juga kasih hidayah? Mungkin nggak? Saya tanya dulu. Kita sudah berbuat baik karena Allah atau karena kita? Karena kita biasanya. Makanya saya berbicara dulu. Karena rumusnya Allah tidak setega itu loh. Kalau memang orang itu benar-benar karena Allah, pasti dikasih hidayah. Nggak mungkin kan? Allah maha pengasih dan penyayang kan? Nggak mungkin sesuatu kalau memang kita lakukan karena Allah, pasti dikasih hidayah. Pasti. Kalau gitu kan ada kepastian bu, kita bu sama Allah bu. Benar nggak? Kan 1 akan diganti 10, itu kan kepastian sebenarnya kan. Tinggal sekarang fokus bapak ibu tuh jadi 10-nya atau jadi ikhlas karena Allahnya. Ini yang kejebak setan di situ. Biasanya jadi fokus ke 10-nya, ya nggak dapat karena 10 bukan karena Allah jadinya. Nah itu yang diluruskan, awas hati-hati. Sedekah itu akan jadi 10 kalau karena Allah. Tapi kalau ibu hanya karena 10 nggak akan jadi biasanya. Nah yang viral-viral sekarang itu kan karena mikirnya jadi 10 bukan karena Allah. Nah hati-hati loh itu ditipis. Kayak kemarin malam saya nggak diskusi ya dengan seseorang. Dia kan bilang bahwa kita tuh berdoa dan kita tuh harus yakin kepada Allah. Itu benar semua ya, betul? Pertanyaan saya, kita tuh berdoa tuh supaya dikabulkan atau meningkatkan keikhlasan kita di dalam berdoa? Biasanya gimana? Biasanya Kita dilatih Allah suruh berdoa itu dengan sarana kejadian doa itu supaya keikhlasan kita semakin meningkat. Pertanyaan saya, kalau kita berdoa fokus supaya ikhlas kita meningkat, mikir dikabulkan atau tidak kan? Enggak. Jadi orang semakin ikhlas itu semakin tidak mikir doanya dikabulkan atau tidak, tapi pasti akan dikabulkan. Ini pola-pola begini bu yang diluruskan. Bukan doanya tidak benar, bukan. Doanya benar. Cuman ketika niat kita hanya ingin dikabulkan, berarti targetnya dunia saja dong. Benar ya? Padahal Allah menyuruh kita berdoa itu melatih keikhlasan kita ketika kita berdoa. Berarti kayak berdoa kepada masyarakat kabulkan itu sebenarnya proses Untuk menuju keikhlasan. Makanya syarat di bawahnya, tapi kamu dengan syarat mengikuti seluruh perintahku, kan begitu kan? Berarti untuk mewujudkan keinginan Allah, kan namanya ikhlas. Nah, ibu tuh harus mengerti hal-hal begini, jangan terjebak dengan dikabulkannya. Masalahnya kalau ibu nanti gak dikabulkan, ibu marah-marah. Terus ikhlasnya di mana dong? Nah, begini tapi ternyata enggak. bukan, makanya targetnya bukan kabulkannya, tapi dengan semakin ibu latihan berdoa itu ibu semakin ikhlas. Maka ketika ibu ikhlas, doa-doa ibu akan dikabulkan. Saya mau nanya, yang dibawa mati itu sebenarnya hasil dari doanya atau ikhlasnya nanti? Ikhlas. Semua orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling ikhlas kan ada di surat 4 ayat 125. Siapakah yang lebih baik agamanya? Selain agama orang-orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah. Nah, ibu harus ngerti dulu. Saya takutnya ibu selalu standarnya itu salah memahami ini. Kopi break jam berapa? Jam 10. Yaudah, kita break dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.